Selamat datang di video saya yang berjudul Desain Subnetting menggunakan Cisco Packet Tracer. Di sini saya mempunyai sebuah alamat IP, yakni 192.168.7.0 yang nantinya akan saya gunakan untuk 3 buah network yang berbeda. Maka diperlukan subnetting pada IP address yang saya punya untuk membaginya ke dalam subnetwork. Saya menggunakan prefix /26 di mana subnet masknya merupakan desimal dari bit prefix. Kemudian subnetnya 2 pakat 2 sama dengan 4, di mana pakat 2 berasal dari biner 1 pada prefix oktet terakhir. Lalu host per subnetnya 2 pakat 6 kurang 2 sama dengan 62, di mana pakat 6 berasal dari jumlah biner 0 pada prefix oktet terakhir. Dan blok subnetnya kelipatan 0 sampai 26 dari 256 dikurangi 192 sama dengan 64, di mana 192 merupakan biner oktet terakhir dari prefix. Berikut merupakan tabel subnetting di mana terdapat 4 buah subnet yang masing-masing memiliki net ID, IP host, dan broadcast. Desain yang akan saya buat mempunyai 3 subnet yang memiliki masing-masing 3 buah komputer yang dihubungkan dengan Cooper Stack ke switch setiap subnetnya. Kemudian dari switch disambungkan ke router dan ketiga router ini akan dihubungkan juga dengan switch. Selanjutnya kita mengisi IP host dari masing-masing subnet. Yang pertama kita isi PC9 pergi ke desktop, kemudian IP configuration. Kita isikan 192.168.7.2 karena satunya akan digunakan sebagai gateway-nya, sedangkan IP 0 sebagai net ID-nya, tidak bisa dipakai untuk host. Kemudian PC10 kita isi dengan IP 7.3 dengan gateway dan subnet mask yang sama. Kemudian PC11 kita isi IP-nya 7.4 dengan subnet mask dan gateway yang sama. Kemudian untuk PC12 karena berada di subnet 2, kita isi dengan IP pada subnet 2, yakni 7.66. Karena 65 digunakan sebagai gateway, kemudian 64 sebagai network ID. Subnet masknya juga sama, 192. Kemudian selanjutnya PC13 masih punya subnet kedua, yakni 67 dengan gateway dan subnet mask yang sama. Kemudian kita isi yang PC14 dengan IP 68. Kemudian pada PC ke-15 itu merupakan subnet yang ketiga, jadi kita masukkan IP yang ketiga, yakni 130, kemudian 129-nya digunakan sebagai gateway, sedangkan 128-nya digunakan sebagai network ID. Kemudian lanjut ke PC16, IP-nya 131 dengan subnet mask dan gateway yang sama. Kemudian PC17, PC yang terakhir, kita isi dengan IP 13132 dengan subnet mask yang sama, kemudian gateway-nya 7.129. Selanjutnya sudah, kemudian kita atur konfigurasi yang di routernya. Kita pergi ke router, kemudian ke gigabit Ethernet 0/0/0 karena itu yang port yang menghubungkan antara router dengan switch yang ada di bawahnya. Kita isi IP address-nya dengan menggunakan 192.168.7.1 yang merupakan gateway-nya dari subnet yang pertama. Kemudian untuk yang router yang kedua kita isi dengan IP gateway yang ada pada subnet kedua, yakni 7.65. Subnet masknya 192 seperti biasa. Kemudian jangan lupa kita centang port status. Kemudian pada router yang ketiga juga sama, kita isi dengan IP gateway pada subnet yang ketiga, yakni 129
dengan subnet mask yang sama. Kemudian setelah menghubungkan router dengan switch yang ada di bawahnya atau yang menghubungkan dengan subnet, sekarang adalah menghubungkan antara router dengan router melalui switch. Jadi kita gunakan subnet yang keempat untuk menghubungkan ketiga router ini. Jadi kita masuk ke router 1, ke router 3 menurut saya, kemudian pilih config, setelah itu pergi ke gigabit ethernet 0/0/1 karena itu merupakan port yang menghubungkan antara router dengan switch yang ada di atasnya. Kemudian untuk router yang pertama kita isikan IP address-nya yakni 193 yang merupakan host dari subnet keempat. Setelah itu lakukan yang sama pada router kedua dengan IP address 194 dan subnet mask 192. Jangan lupa centang port status, kemudian lanjut ke router selanjutnya. IP address-nya 195. Sekarang menghubungkan antara router 1 dengan router 2 dan router 3, begitupun seterusnya. Dengan cara pertama mengatur yang router pertama dulu dengan mengklik router, kemudian config, kemudian ke static. Kemudian pada bagian network itu dimasukkan network ID dari subnet ke 1 yaitu 64, kemudian subnet masknya 192, kemudian untuk next hop-nya itu IP dari router selanjutnya yakni 194. Kemudian tambahkan juga untuk dihubungkan ke router yang ketiga yakni IP networknya adalah 128, kemudian IP routernya atau next hop-nya 195. Kemudian selanjutnya adalah router keempat. Pada router keempat dihubungkan terlebih dahulu ke router pertama yakni dengan IP networknya 7.0, kemudian subnet masknya 192. Kemudian untuk next hop-nya merupakan IP dari router ke 1. Kemudian selanjutnya hubungkan ke router yang ketiga yakni IP networknya 128 dan IP routernya 195. Selanjutnya kita mengatur yang router yang ketiga dihubungkan ke router pertama dan juga router kedua. Router pertama network ID-nya 7.0, kemudian untuk IP routernya yakni 193. Selanjutnya router 3 dihubungkan ke router 2 dengan yang mempunyai network ID 64 dan IP router 194. Baiklah, sekarang kita mencoba menghubungkan antara komputer satu dengan komputer lain yang berbeda jaringan dengan melakukan ping dengan menekan ikon pesan. Kita coba dulu dari PC 9 ke PC 12. Sukses. Kemudian kita coba lagi dari PC 11 ke PC 15, sukses juga. Kemudian kita coba lagi mengirimkan dari PC 11 ke PC 12, sukses juga. Kemudian PC 13 ke PC 9, sukses. Kemudian PC 15 ke PC 11. Selanjutnya PC 16 ke PC 14, sukses. Kemudian PC 12 ke PC 16. Selanjutnya PC 14 ke PC 17. Kemudian PC 15 ke PC 10. Tadi sudah dapat dibuktikan bahwasannya suatu host di jaringan A bisa berkomunikasi dengan host yang ada di jaringan lainnya. Baiklah, sekian dari video kali ini. Terima kasih.